Cassandra mencoba mendekat lagi dan menyentuh lengan Derek. Tidak ada penolakan. Dalam hati Cassandra bersorak senang. Kak, dengan gerakan selembut mungkin Cassandra memeluk tubuh Derek. Dari otot-ototnya yang masih menegang, Cassandra tahu Derek masih marah. Gampang, tunggu saja sampai nanti malam saat Cassandra terbaring di atas kasur tanpa memakai sehelang benang pun dan melayani suaminya dengan liar, Derek pasti akan langsung luluh. Kamu benar-benar tidak bohong. Tidak, Kak. Mana mungkin aku bohong? Sagara yang memintaku ke sana. Derek mengepalkan tangan. Kebenciannya semakin besar. Derek pastikan akan membalas Sagara berkali lipat. Sagara tidak mau mengambil risiko apapun. Takut tulang istrinya retak akibat tonjokan Derek, Sagara hendak membawa ke rumah sakit untuk ronsen. Tapi Nadira menolak keras. Akhirnya Sagara membawa Nadira pulang. Setibanya di rumah, Sagara langsung menggendong Nadira lagi. Tuan, turunkan saya, Tuan juga lagi sakit. Lihat ini wajah Tuan babak belur. Lebih baik obati luka Tuan dulu. Namun lagi-lagi Sagara tidak mengatakan apapun dan bergegas menuju ke lift. Tuan Sagara, Nona Nadira, sapa Bu Emma. Bu Emma bawakan kompres ke kamar saya. Baik, Tuan. Tanpa bertanya lebih jauh untuk apa kompres itu, Emma bergegas pergi. Tidak perlu bertanya, selama Tuan meminta, itu artinya penting. Tuan. Akhirnya Nadira pasrah saja. Protes pun percuma. Sampai tenggorokan Nadira sakit sendiri. Dalam diam, Nadira memandangi wajah suaminya dari samping. Terdapat banyak luka-luka dan memar di wajahnya. Pelipis dan sudut bibirnya robek sedikit. Rahangnya memar, lengannya juga memar, bagian perut dan punggung pasti memar juga. Jelas luka Sagara berkali lipat lebih parah. Rasanya pasti sakit sekali, tapi Sagara masih kuat menggendongnya. Tuan. Akhirnya Sagara mau menatapnya, dengan tatapan mata dingin, lebih dingin dari biasanya. Apa kamu bodoh? Tuan. Saya tanya kamu bodoh atau tidak? Nadira menggeleng, saya tidak bodoh. Kalau begitu, kenapa kamu melakukan ini? Pukulan Derek bisa menghancurkan tulang-tulang kamu, Nadira. Jika terkena belakang kepala kamu, kamu bisa koma. Apa akan separah itu? Nadira tidak membayangkan akan berakibat fatal itu. Jawab kenapa kamu melakukan itu? Nadira mengangkat pandangan mempertemukan mata sayunya dengan mata tajam Sagara. Aku tidak tahu, Tuan. Apa maksud kamu tidak tahu? Saya tidak tahu. Saat Tuan jatuh di lantai dan Kak Derek ingin menonjok Tuan, kaki saya seolah bergerak sendiri untuk memeluk Tuan. Saya juga tidak tahu kenapa bisa sebodoh itu mengorbankan diri untuk Tuan, padahal Tuan sangat menyebalkan. Sagara berdecih, namun sudut bibirnya terangkat ke atas, membentuk senyuman samar. Lain kali jangan mendekati saya saat ada bahaya. Ini bukan permintaan tapi perintah. Nadira hanya diam tak kunjung menjawab. Jawab Nadira. Jadi kalau misal Tuan jatuh ke sumur, saya diam saja gitu. Sagara mendelik, tidak menyangka dengan pertanyaan random Nadira. Terus kalau misal Tuan dililit ulat-ular besar, saya diam aja. Terus kalau Tuan ditabrak truk tronton dan terkapar di jalanan saya diam saja. Terus kalau... CK. Nadira terkikih. Maaf, Tuan, Nadira mengeratkan pelukan tangan di leher Sagara, iseng saja bersandar di dada bidangnya. Kok nyaman ya? Setibanya di kamar, Sagara membaringkan Nadira di ranjang. Tak lama Bu Emma datang membawa kompres dan kotak P3K. Saya juga mengambilkan kotak P3K. Taruh di situ. Salah satu hal yang Sagara sukai dari Bu Emma adalah kepekaannya. Bahkan meskipun Sagara tidak meminta dibawakan kotak P3K, tapi karena melihat ada luka di wajah Sagara, Bu Emma tetap membawakannya. Baik, Tuan, saya permisi. Bu Emma keluar dari kamar dan menutup pintu. Luka kamu harus dikompres dan kalau besok pagi semakin sakit, kita harus ke dokter.
Nadira mengangguk. Lepas baju kamu, saya harus mengompres punggung kamu. Harus dilepas. Kalau tidak dilepas, bagaimana saya mengobati luka kamu? Kompres ini harus kena kulit langsung. Nadira terlihat ragu. Saya suamimu, tidak masalah saya melihat tubuh kamu. Saya juga sudah melihat tubuh kamu luar maupun bagian terdalamnya. Apa maksud bagian terdalamnya coba? Emang dia pernah lihat organ jeroanku? Batin Nadira. Saya buka sendiri. Perlahan Nadira membuka atasan bajunya yang berbentuk ruffle top. Nadira malu sekali. Apalagi Sagara menatap pada bagian dua tuanya fokus sekali, wajahnya juga terlihat serius seolah tidak ingin melewatkan kesempatan sedikit pun memandangi tubuhnya. Apa itu cuma pikiran Nadira ya? Sagara kan tidak menyukainya, dia pasti tidak tertarik dengan tubuhnya. Oke, Nadira akan menganggap begitu. Perlahan baju ruffle top itu lepas melewati kepala Nadira. Dan mata Sagara semakin fokus menatap pada bagian menonjol yang ditutupi bra berwarna gold. Warna kesukaan Sagara. Nadira berusaha meraih selimut, tadi Sagara menduduki sebagian selimut membuat selimut itu susah ditarik. Tuan, selimutnya jangan diduduki. Nggak bisa saya tarik. Sagara tetap tidak mau menyingkir. Tuan, apa sih? Kenapa kamu sepanik itu? Kamu pikir saya doyan tubuh kurus kerempeng kamu? Nadira menipiskan bibir. Tapi kenapa dari tadi Tuan liatin dua tua saya? GR. Lia kok. Cek, sudahlah, diam. Hadap sana, saya kompres punggung kamu. Akhirnya Nadira menghadap ke sisi kiri, agar Sagara lebih mudah mengompres punggung bagian kanannya yang sakit. Merasa agak dingin, Nadira mengambil baju untuk menutupi dua tuanya. Menunduk, Nadira menatap dua tuanya. Apa ia sekerempeng itu? Kayaknya lumayan berisi, Nadira jadi kepikiran ucapan Sagara. Sementara di belakang, Sagara mulai menempelkan kantong kompres di punggung Nadira. Rasa hangat menjalar dari punggung sampai bagian dalam. Rasanya lebih enak, dan rasa sakitnya agak berkurang. Merasa nyaman, Nadira memejamkan mata. Sementara Sagara diam-diam menelan ludah berulang kali melihat punggung mulus Nadira. Tangan kirinya yang bebas rasanya gatal sekali ini mengusap punggung itu. Lalu bergerak ke depan dan meremwas benda itu. Sial, semakin lama Sagara jadi tambah pusing. Bukan pusing karena luka-lukanya, tapi pusing karena menahan hasrat. Sudahlah, daripada Sagara mempermalukan diri sendiri mencium Nadira atau bahkan melanjangi Nadira di sini, lebih baik dia pergi saja. Saya ada urusan lain. Saya akan menyuruh Bu Emma untuk lanjut mengompres kamu. Lia, Tuan, tapi... Sekarang saya ada di kamar Tuan, apa tidak apa-apa jika saya di sini? Sagara menelan ludah. Malam ini kamu tidur di sini. Belum sempat Nadira merespon apa-apa Sagara langsung keluar dari kamar. Sagara benar-benar menepati janjinya untuk mengizinkan Nadira tidur di kamarnya. Namun Nadira tidak mau kegeraan. Sagara melakukan ini pasti karena rasa bersalahnya. Tapi, apa orang arogan seperti Sagara punya rasa bersalah? Sekalipun Nadira tidak pernah mendengar kata maaf keluar dari mulutnya. Setelah pergi dari kamar tadi Nadira belum melihat Sagara. Katanya ada urusan kantor mendadak. Nadira tidak mau ambil pusing dan bertanya ini itu. Apa haknya bertanya? Nadira cuma istri sementara. Pasti Sagara akan bilang begitu dan ujung-ujungnya Nadira sakit hati. Jadi ya sudah cuek saja. Ah, nyamannya. Kamar Tuan kenapa nyaman sekali. Nadira tiduran miring dan memeluk guling. Sisa-sisa aroma Sagara masih tertinggal di sana, memenuhi indera ciuman Nadira dan entah bagaimana. Membuatnya merasa lebih nyaman. Sesaat Nadira berdesis pelan saat punggungnya terasa sakit. Tadi sore sama sekali tidak sakit. Tapi sekarang mendadak jadi sakit. Semoga nggak apa-apa deh. Suara pintu terbuka mengalihkan perhatian Nadira. Tuan sudah pulang.
Nadira ingin turun dari ranjang, berniat menyambut kepulangan suaminya. Namun, gak usah kemana-mana, tiduran di sana aja. Sagara langsung ke kamar mandi. Sementara Nadira masih terduduk dengan jantung berdebar-debar. Jika punya pilihan, lebih baik Nadira tidur sendiri di kamarnya. Berdekatan dengan Sagara tidak baik untuk jantungnya, tidak baik juga untuk mentalnya jika Sagara sudah marah-marah. Terdengar suara gemericik air. Sepertinya Sagara mandi. Bingung melakukan apa, akhirnya Nadira berbaring lagi sambil bermain ponsel. Nonton YouTube. Sekitar 10 menit Sagara keluar dari kamar mandi, hanya memakai handuk yang melilit sebatas pinggang. Nadira terkejut. Dengan segera mengalihkan pandangan. Namun perut kontak-kontak itu membuat Nadira penasaran ingin melihat lagi. Menarik selimut sampai sebatas hidung, Nadira mengintip, memperhatikan Sagara yang sedang membuka tas kerjanya. Kenapa dia tidak segera berganti baju, apa tidak dingin? Mata Nadira kembali mengikuti langkah Sagara yang menuju ke meja. Tiba-tiba saja dia mengangkat vas bunga dengan gerakan seperti mengangkat barbel, sehingga menunjukkan otot-otot lengannya. Dia tidak sedang pamer otot kan? Di kamar itu benar-benar hening. Sagara sibuk ke sana kemari masih dengan selimut melilit pinggang dan Nadira sibuk diam-diam mengintip. Akhirnya Sagara menyudahi aktivitas enggak jelasnya itu, entah membuka tas kerja, mengangkat vas bunga, mengecek ponsel, atau sekadar mondar-mandir di depan Nadira. Sagara ke walk-in closet untuk ganti baju dan meletakkan handuk kotor di keranjang sudut kamar. Memakai kaos pendek dan celana pendek, Sagara menuju ke ranjang setelah mengganti lampu utama dengan lampu tidur. Sehingga lampu kamar jadi remang-remang. Sagara menoleh pada Nadira. Awas nanti kalau ngorok, saya lempar kamu dari balkon. Saya nggak ngorok. Sagara menyingkap selimut dan berbaring. Sagara tidur di ujung kiri sementara Nadira di ujung kanan. Tuan, lukanya udah diobati. Udah, Nadira mengangguk. Ya udah kalau gitu. Saya tidur dulu ya Tuan. Selamat malam. Berani sekali kamu tidur duluan. Mata Nadira yang baru terpejam, langsung melek. Menolehkan kepala, Nadira langsung disambut pelototan suaminya. Memangnya Tuan nggak ngantuk? Menurut kamu, apa wajah saya kelihatan mengantuk? Wajah Tuan melotot terus. Karena kamu yang membuat saya melotot. Sagara berdehem kecil. Punggung kamu gimana rasanya? Tambah sakit atau enggak? Sakit, tapi enggak yang sakit banget. Masih bisa aku tahan. Kalau Tuan, lukanya sakit banget atau sakit aja? Sakit banget. Nadira memiring tubuh, memandangi wajah suaminya dari samping. Dilihat dari lukanya sudah tidak merah-merah seperti tadi siang, tapi lebih ke agak biru-biruan sekarang. Ini sakit. Nadira menunjuk sudut bibir Sagara. Sakit. Ini, Nadira menyentuh lembut pelipis Sagara. Sakit juga. Ini. Sakit, Nadira, sakit. Sagara meraih tangan Nadira dalam genggaman lalu mengubah posisi ikut tiduran miring. Kini mereka saling berhadapan dengan guling berada di tengah-tengah mereka. Di atas guling itu, Sagara masih menggenggam tangan Nadira. Enggan melepaskan. Kini justru beradu tatap dalam heningnya malam. Benar-benar hening, tapi jika didengar lebih dalam lagi, ada suara lain yang bergemuruh. Jantung mereka. Jantung itu berdebar kencang, debaran kuat yang hanya bisa didengar masing-masing. Namun bukan debaran yang menyakitkan, debaran jantung ini menenangkan. Sungguh, rasanya sangat tenang. Semakin dinikmati, semakin indah dan nyaman rasanya. Sampai tanpa sadar mereka sudah menghabiskan waktu 10 menit saling menatap dan menikmati debaran jantung masing-masing. Tuan, ngantuk. Sagara tersenyum samar. Ia tidur. Nadira ingin menarik tangannya, tapi Sagara justru mengeratkan genggaman tangannya. Gini aja tangannya. Nadira tak menarik tangannya, hanya diam memandangi mata suaminya.
Lalu perlahan kantuk menyerang dan terlelap. Sementara Sagara masih terjaga. Namun tak lama akhirnya terlelap juga. Untuk pertama kalinya setelah hampir sebulan penuh tidur dengan obat tidur, akhirnya Sagara bisa tidur tanpa bantuan obat. 3 hari kemudian, Nadira sudah merasa baikan, punggungnya sudah tidak sakit lagi. Sehingga sekarang dia bisa beraktivitas seperti biasanya. Selama sakit pun, Sagara sangat perhatian. Tapi hanya mengizinkannya tidur sekali di kamarnya. Selebihnya, Nadira kembali ke kamarnya. Selama 3 hari ini, Natasha dan Cassandra juga rutin datang. Selain menjenguk, Natasha juga membahas soal resepsi pernikahan yang diadakan 2 hari lagi. Persiapan sudah 98%, tinggal memilih baju. Seharusnya dari kemarin-kemarin mereka fitting, tapi Sagara susah sekali meluangkan waktu. Sampai mepet H3. Nadira, Tuan, hari ini kita ke butik. Tuan galak, saya sibuk. Kamu sendiri saja. Saya sudah punya stylist pribadi. Dia juga sudah tahu ukuran baju saya. Nanti saya minta sesuaikan dengan gaun pilihan kamu. Nadira, tapi mama maunya kita berdua. Tuan galak, mandiri, Nadira. Nadira, ye. Nadira kesal, akhirnya hanya membalas ye. Tuan galak, apa segitu sulitnya menjawab Lia? Nadira, ipi sigiti silitnyi minjiwip, i. Tuan galak, awas kamu, saya pulang, abis kamu. Nadira, au takut. Tuan galak, nantang kamu. Nadira, Lia, pulang sekarang kalau berani. Pasti nggak bisa kan, Tuan sibuk. Tuan galak, oke, saya pulang sekarang. Siap-siap saya tenggelamkan kamu ke kolam renang. Yes, berhasil, Nadira bersorak. Ya, Nadira sengaja memancing Sagara agar pulang. Setelah itu Nadira akan membujuknya ikut ke butik. Tuan galak, saya benar-benar pulang. Awas kamu. Tapi kok agak mengerikan ya. Nadira menggigiti kukunya sambil menatap layar ponsel yang menampilkan pesan suaminya. Ini tidak apa-apa kan? Sagara tidak benar-benar menenggelamkannya ke kolam renang kan? Duh, kenapa tadi aku pancing-pancing Tuan segala sih? Nadira beneran panik sekarang. Non Nadira. Lia, Bu Emma. Ada tamu untuk Non. Siapa? Nggak mungkin Tuan Sagara kan? Emma menggeleng. Tuan Derek. Kak Derek. Iya. Nadira seketika teringat kejadian itu, saat Derek melayangkan pukulan di punggungnya. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba Derek ingin bertemu dengannya? Nona tidak perlu takut. Saya temani. Memberanikan diri dan berusaha berpositif thinking, Nadira menuju ke ruang tamu. Benar saja, di sana ada sosok kakak iparnya sedang duduk di sofa. Pakaiannya masih formal, kemeja dan celana formal kantor. Tuan Derek. Derek menoleh. Silakan kalian mengobrol, saya buatkan minuman, ucap Bu Emma. Meskipun agak was-was, Nadira berusaha tenang dan duduk di sofa single. Sementara Derek duduk di sofa panjang berada di tengah-tengah. Sehingga posisi mereka cukup berjarak. Bu Emma bilang Kak Derek ingin bertemu denganku. Ada apa? Derek berdeham. Mulutnya terbuka, tapi tertutup lagi. Menatap mata Nadira, lalu memaling. Menatap sekali lagi, lalu melengos lagi. Dia kenapa? Derek seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi sepertinya sulit diungkapkan. Nadira jadi bingung sendiri mau merespon apa. Benar, Derek gengsi sekali ingin mengatakannya. Tapi jika tidak mengatakan itu, dia tidak akan tenang. Seumur hidup Derek akan dihantui rasa bersalah. Derek pernah memukul orang sampai masuk rumah sakit. Tapi semua orang yang dipukulnya pasti laki-laki. Tapi Nadira, tanpa sengaja Derek memukulnya. Derek merasa menjadi pengecut karena sudah memukul perempuan. Jadi mengubur segala gengsinya, Derek berusaha berbicara. Saya mau minta maaf. Nadira mengernyitkan alis, maaf, Kak. Kakak ngomong apa? Bisa lebih pelan.
Saya bilang mau minta maaf. Mau apa? Mau minta maaf. Kak Derek mau minta maaf. Ya. Derek melengos. Nadira tersenyum, nyaris menyemburkan tawa. Untung saja masih bisa ditahan. Ya ampun, enggak kakak, enggak adik, gengsinya itu loh sampai tembus langit. Meskipun terlihat berat dan setengah hati, Nadira tetap menghargai permintaan maaf Derek. Sebelum datang ke sini, Derek pasti sudah memikirkan ratusan kali antara iya atau tidak. Dan Derek memilih iya. Terima kasih. Derek mengalihkan perhatian lagi pada Nadira. Kenapa berterima kasih? Terima kasih Kak Derek menurunkan ego dan minta maaf pada saya. Saya benar-benar salut dengan kakak, karena tidak semua orang bisa mengucapkan kata maaf setelah melakukan kesalahan. Kak Derek hebat sekali, Nadira tersenyum dan mengacungkan dua jempolnya. Derek berdecih, tapi bibirnya tetap menyunggingkan senyum tipis. Derek berdeham lagi, saya bawakan ini. Derek menyodorkan 3 paperback, berukuran kecil, sedang, dan besar. Yang kecil ini isinya vitamin. Cassandra juga menu vitamin ini. Bagus dikonsumsi untuk ibu hamil maupun bukan ibu hamil. Terus yang sedang ini, isinya makanan, dimsum aneka rasa. Terus yang besar ini, isinya tas, channel terbaru. Kak, ya ampun ini terlalu banyak. Saya ambil satu aja gimana? Yang ini, Nadira mengambil paperback yang tengah, dimsumnya kayaknya enak. Duh, mendadak Nadira ngidam ingin makan dimsum. Boleh saya buka? Derek mengangguk. Dalam diam, laki-laki berusia 35 tahun itu memandangi Nadira yang tampak sangat excited. Padahal itu hanya dimsum dan harganya paling murah di antara yang lain. Tapi reaksinya sebahagia itu. Cassandra hanya akan bereaksi seperti itu jika Derek membelikan tas channel. Derek jadi flashback, teringat dosa-dosanya pada Nadira. Padahal jika dilihat gadis ini memang baik. Selama beberapa minggu menjadi istri Sagara pun dia terlihat tidak neko-neko. Isi Instagramnya pun kebanyakan makanan daripada barang-barang mewah. Harum banget. Cobain Gih. Lia, Kak. Nadira baru saja ingin mengambil kotak dimsum itu di dalam paperback namun tiba-tiba. Mau ngapain lo ke sini? Tuan, Nadira terkejut melihat Sagara. Bukan karena kehadirannya, tapi karena di sini ada Derek. Nadira cukup tahu bagaimana hubungan kakak dan adik ini. Gue ke sini ingin apa? Ingin menyakiti istri gue. Dan ini, Sagara mencengkeram kotak dimsum, apa ini? Lokasi makan apa istri gue? Mau ngeracunin dia? Hah? Sagara dengar, gue. Sret, bruak. Kalimat Derek terhenti saat tiba-tiba Sagara melempar dimsum pemberiannya hingga tercecer di lantai. Seketika emosi Derek tersulut. Lo. Berhenti, tolong, berhenti, Nadira langsung menengahi, saat mereka saling mendekat dan berdiri berhadapan. Nadira tidak mau kejadian itu terulang lagi. Bahkan luka-luka di wajah mereka belum sembuh sepenuhnya. Kalau gue nggak menghargai istri lo, udah gue ratain muka lo. Menahan emosi yang sudah nyaris sampai ke ubun-ubun, Derek menatap tajam Sagara dan tanpa mengatakan apapun langsung pergi. Lo bilang apa? Ratain muka gue. Ya sudah. Sini kalau berani. Tuan, Nadira langsung menahan Sagara yang ingin mengejar Derek. Tuan kenapa sih? Nadira menatap gemas suaminya, kenapa Tuan harus seemosi itu? Kak Derek datang ke sini baik-baik. Gak ada niat menyakiti apalagi meracuniku. Tahu dari mana kamu? Makanan itu. Sagara menunjuk dimsum yang tercecer di lantai yang sedang dibersihkan oleh Bu Emma, apa kamu yakin makanan itu tidak mengandung racun? Tuan, Nadira speechless, tanya hati, Tuan. Apa Kak Derek bisa melakukan itu? Mulut Sagara terbuka, ingin langsung berkata iya. Namun entah mengapa suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Tuan tidak bisa langsung menjawabkan.
Karena hati Tuan tahu Kak Derek tidak mungkin melakukan itu. Kak Derek tidak sejahat itu. Sagara memiringkan kepala, menyipitkan mata dan selangkah maju mendekati istrinya. Kenapa sejak tadi kamu sebegitunya membela Derek? Kamu seolah yakin Derek tidak jahat. Kamu bahkan menahanku saat ingin mengejarnya. Kenapa? Tertarik sama dia. Suka sama dia. Tuan. Nadira benar-benar kehabisan kata-kata. Aku nggak suka kamu membela laki-laki lain di depanku. Aku nggak suka kamu perhatian dengan Derek. Kamu hanya boleh perhatian padaku. Padaku. Sagara begitu emosi, kata-katanya penuh penekanan, sorot matanya mengintimidasi, seolah ingin menegaskan betapa marahnya sekarang. Nadira marah dengan sikap menyebalkan Sagara ini. Namun, semakin Nadira menatap matanya, mendengar hembusan napasnya, dan melihat raut wajahnya, Nadira merasakan sesuatu. Tuan. Tidak sedang cemburu kan?